Selamat pagi saudaraku. Hari ini hari Minggu, tanggal 24 bulan April tahun 2022. Hari ini tanggal 24 April tahun 2022. Saya masih tetap Lukas Tamono dari Pulau Timor bagian barat. Saya membujuk saudara agar hidup di hari ini tanggal 24 bulan April tahun 2022. Anda dengan saya menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia utuh seperti yang dulu. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai hari ini. Saudara, kenapa sampai selalu ada seruan-seruan? Kenapa sampai ada seruan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya orang Timor yang berasal dari Pulau Timor bagian barat? Kita membacakan Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami pemudi Indonesia mengatakan bahwa kami berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan kami berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu Sumpah Pemuda. Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen terdapat 7 atau 8 ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen, ada tercatat 7 ayat Alkitab yang mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Ya saudaraku, saya bacakan beberapa ayat, yaitu yang pertama, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Tuhan Allah kita, Tuhan itu yang Esa. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Saya ulangi. Yohanes pasal 5 ayat yang 44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Saya ulangi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ada beberapa ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa.
Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Pancasila terdiri dari 5 sila, dan sila yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Indonesia adalah milik orang Timur, milik orang Kristen, karena Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Yang keempat, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mewakili satu orang saja, sedangkan Allah kita adalah satu. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah kita satu. Seluruh permukaan bumi, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari bujur timur sampai ke bujur barat, itu manusia yang hidup di permukaan bumi untuk tahun 2022 kurang lebih 7 miliar orang. Sedangkan Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu satu. Kalau Tuhan itu banyak dan Tuhan itu tidak ada namanya, maka Tuhan itu Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan sungai, Tuhan bintang, Tuhan gua, dan Tuhan yang tidak ada namanya adalah Tuhan palsu. Saudaraku, Tuhan yang tidak ada namanya adalah Tuhan palsu. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang berasal dari Timur Barat, Pulau Timur yang terbentang kurang lebih yang masih ikut Indonesia 400 kilo. Nah, orang Kristen yakin penuh Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu satu dan namanya Yesus Kristus. Ingat, kalau Tuhan yang tidak ada namanya, Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan sungai, Tuhan bulan, Tuhan bintang, Tuhan pohon. Dan Tuhan-Tuhan yang tidak hidup, Tuhan yang mati, Tuhan yang jadi benda mati, dan Tuhan palsu. Karena itu saudaraku, sebagai bangsa Indonesia, orang Timur yakin 7 atau 8 ayat Alkitab mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Yang kelima, Markus pasal yang ke-12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan juga percaya dan mereka komentar. Saudara, bukan saja manusia yang tahu bahwa ada Tuhan. Setan juga tahu bahwa ada Tuhan. Dan setan gementar melihat Tuhan. Pada saat Tuhan bersuara, pada saat Tuhan berbicara, maka setan itu gementar. Yang keenam, saudaraku, pertama Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada berhala, tidak ada Allah lain kecuali Allah yang Esa. Saya ulangi. Pertama Korintus pasal 8 ayat 4. Tentang makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala dan tidak ada Allah lain kecuali Allah yang Esa. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Saudaraku, orang Kristen yang berasal dari Pulau Timur bagian barat meyakini bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu satu. Dan Pancasila adalah milik orang Kristen. Sila yang pertama.
Pancasila adalah milik orang Kristen karena orang Kristen di dalam ayat Alkitab mencatat 7 ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Dan Tuhan itu ada namanya Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang tidak ada namanya, Tuhan gunung, Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan pohon, Tuhan gua, Tuhan sungai, Tuhan laut, Tuhan bulan, Tuhan bintang. Tuhan yang tidak ada namanya. Dan Tuhan orang Kristen ada namanya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, supaya negara ini bisa tetap utuh, negara ini bisa tetap menjadi satu, tidak hancur karena orang-orang yang membawa ajaran dari luar negeri datang ke Indonesia dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, budaya-budaya yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah saudaraku, Anda dengan saya harus menjaga negara ini karena negara ini milik Anda dengan saya. Menjaga negara ini dengan cara kita membangunnya. Bagaimana cara membangunnya? Anda dengan saya membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan melalui apa saja yang kita kerjakan menghasilkan uang, maka kita bayar pajak supaya berkelanjutan pembangunan yang ada di Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, saya kasih ingat, protokol kesehatan untuk tanggal 24 bulan April tahun 2022 belum dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka sebelum Anda berangkat kemana-mana, Anda harus menggunakan masker. Dan Anda harus mencuci tangan sebelum beraktivitas. Dan juga Anda harus berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang tata cara menghadapi COVID yang melanda Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022 bulan April bulan ini. Anda dan saya harus disiplin, mempunyai tata tertib, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena negara ini adalah milik Anda dengan saya sebagai orang Timor yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. Saudaraku, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 37 pasal, 4 pasal tambahan dan 2 ayat aturan. Saudaraku, saya baca pembukaannya saja. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan oleh dengan dorongan keinginan yang luhur, supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini mengatakan bahwa harus bebas dari berbahasa asing, dan rakyat Indonesia mengatakan bahwa harus bebas dari berbudaya asing. Kalau ada bahasa asing yang bawa masuk ke Indonesia yang berusaha mempengaruhi dan tata cara hidup bermasyarakat, pemerintah dan lain untuk dipengaruhi memasukin bahasa asing ke Indonesia. Nah, kita tolak saudaraku, karena apa? Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Dan budaya yang kita anut sejak nenek moyang kita dari dulu kala adalah budaya Indonesia, setiap suku dengan budayanya. Karena itu saudaraku, kita pelihara tata cara masyarakat dengan budaya kita dan tidak boleh impor budaya-budaya yang dari luar yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kecuali teroris kita lawan. Saudaraku, yang terorisme itu kita lawan karena ajarannya tidak benar, ajarannya membunuh orang lain. Dan kita harus melawan terorisme dengan sekuat tenaga. Anda dengan saya yang merasa
bertanggung jawab dan memiliki negara ini, maka Anda dan saya harus menjaga negara ini dari gangguan-gangguan orang luar yang bawa ajaran-ajaran terorisme yang masuk ke negara ini dan menghancurkan negara ini. Karena itu saudara dengan saya, kita bergandeng tangan dan kita melawan kekuatan-kekuatan terorisme. Dan negara ini didirikan dengan jerih payah oleh nenek moyang kita tahun 1945 dengan harta benda nyawa taruhannya untuk merdeka. Dan sekarang sudah 77 tahun, besok lagi kita akan memasuki negara Indonesia yang berumur 77 tahun. Saudaraku, untuk siaran pagi ini saya menjumpai Anda melalui siaran ini, dan Anda dengan saya harus bergandeng tangan yang merasa memiliki Pancasila ini, yang merasa jiwanya adalah jiwa Pancasila. Sedangkan Anda yang jiwa teroris, engkau cari negara dan engkau keluar dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda yang jiwanya jiwa terorisme, maka Anda harus cari negara di mana berada yang berhubungan terorisme dan Anda tinggal di sana, keluar dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tapi bagi Anda yang jiwanya jiwa Pancasila, mari kita rame-rame membangun negara ini sesuai dengan semangat kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih saudaraku, salam sehat dan selamat pagi. Salam protokol kesehatan bagi Anda yang mau berangkat kemana-mana harus menggunakan masker. Dan Anda sebelum beraktivitas harus mencuci tangan lebih dulu. Dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Sehingga sampai apabila pemerintah mengumumkan bahwa COVID-19 ini telah hilang total dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih saudaraku, salam sehat bagi Anda yang mendengarkan siaran ini.